Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Wadas melawan, ya, melakukan demo, ya, di depan pemenangan Ganjar Pranowo, ya, di Jawa Tengah begitu ya. Bahkan warga Wadas gelar konferensi pers, ya, dan bentengan spanduk Wadas melawan, usir perusak lingkungan di depan rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Presiden di 2024. Bayangkan begitu ya. Kemana Pak Ganjar begitu ya, meminta keadilan begitu ya. Apakah ini benar-benar 19 miliar itu benar-benar diterima atau tidak begitu ya? Kalau diterima kenapa kok mesti melawan? Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Ya, menurut penduduk di situ begitu kan, 11 miliar itu tidak sampai ke tangan mereka, katanya begitu ya. Ya, ini harus ada klarifikasi ya, yang ada yang beredar hari ini bahwa katanya begitu ya, yang sebelumnya begitu ya, tidak menerima apa-apa, katanya begitu ya. Jadi disinilah yang kemudian banyak yang kemudian mengkritik habis-habisan mereka begitu ya. Dan pada akhirnya apa ya yang sebenarnya terjadi begitu ya. Kalau memang seperti ini ya, mau gimana lagi begitu kan, masyarakat menjadi dampak di situ. Dan bahkan ya Pak Ganjar ya di demo begitu di sini begitu kan, Wadas melawan ya, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Dan pada akhirnya sampai sekarang belum menemukan titik temu begitu kan ya. Dan pada akhirnya apakah masyarakat yang menjadi dampak luar biasa? Ya, masyarakat di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Siapa lagi kalau bukan masyarakat dampaknya di situ begitu. Kasihan beredar kemarin bahwa ya katanya banjir dan sebagainya begitu. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Dan bahkan ini pada Rabu 20 Juli 2023 warga Wadas bersama jaringan masyarakat sipil melakukan konferensi pers ya dan aksi di depan rumah aspirasi melawan Ganjar Pranowo di Presiden di 2024. Bahkan aksi warga Wadas dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan Wadas melawan, usir perusak lingkungan tersebut. Artinya apa? Masyarakatnya sendiri seperti itu begitu kan. Kenapa ya mau memimpin daerah saja seperti itu, mau memimpin negara kita tambah kacau begitu ya. Kan kira-kira seperti itu begitu. Ganjar Pranowo menyebarkan banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan sampai saat ini terus melakukan aktivitas pertambangan. Padahal izin penetapan lokasi EPL di Wadas sudah habis pada 6 Juni ya 2023 kemarin. Itu kan sudah habis begitu. Ini klarifikasinya begitu kan ya, dari gerakan Wadas, dari Kampadewa begitu. Tidak menerima spesial pun di situ begitu. Mungkin bagus juga di spanduk begitu dembetengnya sambil mengikuti kegiatan si baca pres ya. Baca pres jogging ikut sambil benteng spanduk. Baca pres manggung ya, ikut sambil benteng spanduk. Bos Ganjar Pranowo kelayapan ya mulu inti. Masa mau jabatan presiden PR ya daerah sendiri aja malah abah ya. Payah juga inti bos ya. Bilang bohir ente suruh bantu ini warga terzalimi begitu ya. Jadi sekarang itu kan kenapa Pak Ganjar itu sangat gagal total begitu kan. Wadas masih menyelimuti itu begitu kan. Ada perlawanan di situ begitu dari warganya sendiri begitu ya. Terus kemudian begitu ya yang kedua yaitu masalah banjir ya, masalah angka kemiskinan dan sebagainya begitu. Itu masih menyelimuti itu. Itulah kegagalan Pak Ganjar ya selama 2 periode. Apa proyek mercusuarnya dari Pak Ganjar begitu? Tidak ada di situ begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu ya. 2 periode ya tidak bisa membuat apa-apa, hanya pencapresan, konten sana sini, pencitraan sana sini begitu ya. Lari-lari sana sini, ngecek dari harga ayam ke Bogor, tahu-taunya di daerahnya sendiri 42 sampai 50 ribu. Bayangkan begitu ya. Ini capres kok kayak gitu begitu ya. Apalagi memimpin bangsa kita. Secara demokrasi ya sah-sah aja begitu kan. Tapi masyarakat kan sekarang kan melihat bagaimana begitu perubahan untuk bangsa kita begitu. Luar biasa, teruslah berjuang untuk kemanusiaan begitu ya. Awas nanti ada angin spoi-spoi ya. Ini seharusnya Pak Ganjar klarifikasi di situ dengan baik begitu ya. Ajak masyarakat di situ yang melawan begitu. Sampai sekarang kok menghindar begitu ya. Ayo dong Pak Ganjar kasih tanggapan atau minimal tim suksesnya lah. Masa menang awai, ini masalah rakyat daerah mulu Pak. Sampean kan masih menjabat, kok malah sibuk tobar-tobar persona sana sini di tempat lain. Lupa sama rakyatnya sendiri. Ini kritik luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Ganjar Pranowo harus hentikan pertambangan di Desa Wadas. Ini sudah didemo begitu ya.
Bahkan ya Siswanto warga desa Wadas menyampaikan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo terkait ke kelompok ya ketua kelompok Gempa Dewa ya yang telah menerima 11 miliar merupakan pernyataan yang mengada-ngada. Sampai saat ini ketua Gempa Dewa masih menolak menjual ya tanahnya untuk pertambangan. Ini kan sudah jelas di situ begitu ya. Bahkan ya sampai saat ini Ketua Gempa Dewa bersama ratusan warga Wadas masih konsisten menolak pertambangan di desa Wadas. Bahkan selain itu Siswanto menambahkan ya bahwa pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa permasalahan di Wadas telah diselesaikan merupakan pembohongan publik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini kan sudah ada pernyataan di situ begitu kan. Kenapa Pak Ganjar itu tidak bisa menemui Gempa Dewa di situ begitu kan ya. Yang terjadi adalah persoalan ya di desa Wadas semakin banyak baru-baru ini pembukaan lahan untuk pembangunan jalan pertambangan mengakibatkan banjir, lumpur, dan longsor begitu ya. Kasihan banget Masya Allah ya. Jalan utama desa selama beberapa waktu tidak bisa dilalui. Aktivitas pembukaan lahan juga membahayakan keselamatan anak-anak sekolah dan juga membahayakan masyarakat. Mengingat lokasi pembukaan lahan hanya berjarak beberapa meter dari sekolah dasar Wadas ya. Ini kasihan begitu kan. Di mana hati seorang Ganjar di situ begitu ya. Mau calon presiden saja supaya seperti ini begitu. Daerahnya kok tidak diurus kan begitu logika kita begitu. Ya, jangan ini sangat disayangkan begitu ya. Kenapa Kak ditemui dengan jalan musyawarah di situ begitu ya? Bahwa sejak 2015 saat izin penetapan lokasi ya bendungan Bener habis ya pada tanggal 7 Juni ya warga Wadas masih terus berjuang menolak rencana pertambangan batu andesit ya untuk membangun proyek strategis nasional. Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, namun penolakan warga Wadas ini tidak pernah didengarkan oleh para pemangku kebijakan. Utamanya Ganjar Pranowo ya Gubernur Jawa Tengah selaku penanggung jawab proyek strategis nasional di daerah sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 3 ya tahun 2016. Penolakan warga Wadas ya atas rencana pertambangan bukan ya tanpa sebab. Aktivitas pertambangan akan menimbulkan dampak pada banyak sektor, sosial, ekonomi, dan lingkungan ya. Belakangan dampak ya atas rencana pertambangan ini sudah terlihat. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara manipulatif yang mengabaikan fakta-fakta di atas. Dalam forum Rakernas Apeksi 2023 di Makassar beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo justru membual bahwa dirinya telah menyelesaikan permasalahan Wadas yang ada di Wadas. Selain itu, dalam khotbahnya ya pada forum tersebut dirinya begitu ya seolah-olah mencitrakan dirinya pahlawan sejati yang rela berkorban dan mengambil tanggung jawab atas dasar pemerintah. Ternyata apakah ini bohong atau tidak begitu ya? Bahkan pemimpin lain seolah-olah dianggapnya pengecut ya dan tidak berani bertanggung jawab atas persoalan di desa Wadas. Padahal memang dirinya lah ya selaku penanggung jawab PSN di daerah itu. Artinya apa ya? Lempar batu sembunyi tangan begitu. Ya ini. Deskripsi indah yang keluar dari batang tenggorokan Ganjar Pranowo soal sukses besar penyelesaian kasus Wadas dan narasi bahwa Wadas telah selesai. Nyatanya cuma omong kosong. Yang terjadi justru sebaliknya, ancaman nyata soal rencana alam mengakibat kerusakan lingkungan, kehilangan pekerjaan, dan dampak lainnya yang dihadapi warga. Ini di pertambangan di Wadas terus dipaksakan. Ini kan sudah jelas begitu kan ya. Dengarkan ya, semoga video ini dengar kepada telinga Pak Ganjar begitu ya. Raudatul Jannah SH Staf Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menambahkan bahwa izin penetapan lokasi IPL untuk pembangunan ya Bendung Bener telah selesai tanggal Juni ya. Ini kan sudah masanya sudah selesai. Kenapa kok masih ada penggerukan tambang di situ begitu kan ya? Siapa yang bermain begitu ya? Selain itu, pertambangan di desa Wadas dilakukan secara ilegal. Hal ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ya. Ini kan sudah jelas putusannya di situ begitu bahwa itu ilegal begitu ya. Pertimbangan hakim dan putusan pada pokoknya menyampaikan bahwa rekomendasi pertambangan di desa Wadas yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini semakin memperjelas bahwa pertambangan Wadas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum. Oleh karena itu warga Wadas ya menuntut segera hentikan rencana pertambangan di desa Wadas, Jakarta 26 Juli 2023. Ini kan sudah jelas di situ begitu. Kenapa begitu kan? Sekarang kan katanya kan sudah selesai begitu. Kenapa kok masih ada pertambangan dan sebagainya? Ini kacau begitu ya. Ganjar gagal total begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.